Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan ketika proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kemudian pembangkangan iblis terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian di ayat lain Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita sebagai manusia, karena tugas mereka adalah menyimpangkan manusia dari tujuan awalnya. Sehingga kita sebagai manusia di dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya pasti senantiasa mendapatkan godaan dan gangguan dari mereka. Kata Sayyid Hawa di dalam Tazkiyatun Nafs, agar kita mampu mengendalikan diri, menjaga jiwa kita, agar senantiasa tetap bersih dan jauh dari perbuatan-perbuatan tidak baik, maka salah satunya adalah kita harus mengetahui pintu di mana setan bisa masuk ke dalam diri kita. Diibaratkan kalau sebuah bangunan benteng, maka hati kita itu adalah bentengnya. Supaya tidak dimasuki oleh setan, maka kita harus mengetahui di mana pintu gerbang supaya setan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Rasulullah SAW banyak menyampaikan kalau aktivitas manusia itu kemudian tabiatnya disitulah masuk caranya setan ke dalam tubuh kita, maka akan banyak sekali pintu-pintu atau celah-celah mereka masuk ke dalam tubuh kita. Dan di antara pintu gerbang yang harus kita ketahui bagaimana setan masuk ke dalam tubuh kita adalah dari aktivitas-aktivitas besar yang dilarang oleh agama. Di antaranya yang pertama adalah al-ghadab. Satu hari Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku sesuatu yang akan menjaga diriku." Maka Rasul mengatakan la taghdab. Sampai 3 kali Rasul mengatakan la taghdab wa la taghdab. Janganlah kamu marah dan marah. Kenapa? Karena marah adalah salah satu gerbang masuknya setan ke dalam jiwa kita. Namun kaum muslimin rahimakumullah, ada cara di mana kita bisa menghindari atau meredam marah tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an supaya kita terhindar dari godaan setan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk fasta'iz billah, untuk senantiasa banyak berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum melakukan sesuatu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Insya Allah ketika kita berlindung kepada Allah dari godaan setan tersebut, maka kita akan dijauhkan dari godaan setan. Kemudian yang kedua, kata Rasul, wa idza ghadiba ahadukum, apabila kalian dalam situasi yang marah, falyaskut, maka diam. Jadi cara yang kedua untuk menjauhi dari godaan setan adalah diam. Jadi kalau kita marah, lebih baik diam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis lain pun Rasul mengatakan idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Yang ketiga adalah berwudu. Fa inna syaitan khuliqa minan nar wan naru tutfa'u min al-ma. Jadi kalau ada setan itu diciptakan dari api, dan api itu akan padam oleh air, maka berwudu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Rasul mengatakan berpindah posisi. Apabila kalian sedang marah dalam keadaan berdiri, qaiman falyajlis, maka duduklah. Karena duduk berpindah posisi itu akan meredamkan amarah. Apabila tidak reda juga dalam keadaan duduk, maka berbaring sekalian. Insya Allah kemudian marah itu akan reda. Dan terakhir, ingatlah hadis Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu ataupun engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 hal dari satu pintu yang disampaikan. Jangan sampai kita mudah marah dan bisa meredam marah. Dan di satu ayat surat Ali Imran mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Mudah-mudahan dengan ini kita dijauhkan dari godaan setan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sekarang lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.